Heho Pop Gengs. Kembali bersama Poppy mengabarkan informasi aktual dan terpercaya. Berita terkini, pada akhirnya keluarga Ridwan Kamil mengeluarkan pernyataan bahwa Ananda Eril diyakini telah meninggal. Setelah 7 hari proses pencarian dilakukan oleh pihak Swiss maupun dari pihak Pak Ridwan. Eril dinyatakan berpulang karena tenggelam. Meski begitu, proses pencarian masih terus dilakukan seperti yang Pak Ridwan sampaikan di Instagram. Seluruh tim daftar populer mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya. Video Pak Ridwan melantunkan azan di pinggir sungai Ar pun terunggah di Twitter. Hal itu dilakukannya setelah menyusuri sungai Swiss itu sebagai momen perpisahan yang mengharukan. Dan melesetnya ramalan Mbak Rara tempo hari mewarnai pemberitaan Eril. Dikecam warganet, pawang hujan itu nggak kapok-kapok juga. Kembali meramal dan kali ini, biarkanlah ya Mbak Rara berbicara pada hujan. Karena kalau berbicara pada orang yang sedang berduka, itu sudah tidak etis. Karena ada yang pergi, ada yang datang. Ada kematian, ada kehidupan baru. 2 kembar yang baru lahir ini mengira masih berada di dalam rahim. Berpelukan berdua di air tanpa dosa. Welcome ya nak ke dunia yang penuh sampah ini. Karena di sungai yang berbeda, warna air berubah merah semerah darah. Sungai ini adalah Sungai Citarum, Padalarang, Jawa Barat. Sungai ini berwarna merah diduga terjadi diakibatkan oleh bercampurnya air dengan limbah. Di video yang berbeda terdengar suara perekam yang meminta segera ditindaki pencemaran lingkungan di sungai itu. Untuk pemerintah setempat, saya himbau untuk segera bertindak. Mengutip tim cek fakta Kompas, Direktur dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Neti Widayati, menyatakan penyebab air anak Sungai Citarum berwarna merah adalah karena pembuangan serbuk pewarna pakaian. Manusia memang sejak mengenal peradaban hanya bisa menghasilkan sampah. Dan berita terkini lainnya datang dari kabar mantan pasangan selebriti di mana akhirnya juri memutuskan Amber Heard melakukan pencemaran nama baik kepada Johnny Depp. Rubrik opini yang ditulis Amber dan dipublikasikan pada tahun 2018 silam lewat Washington Post membuat aktor itu harus kehilangan banyak job yang menurut juri Depp berhak menerima kompensasi senilai $15 juta atau sekitar 216 miliar rupiah. Tak mampu membayar denda itu, Heard pun dikabarkan mengajukan banding. Di dunia hiburan tanah air kembali kabar pernikahan seleb membuat hati gembira. Anak Sophia Latjuba, Eva Celia akhirnya ke pelaminan. Bersanding dengan pasangannya Demas Narawangsa, Eva cantik dalam balutan gaun putih yang anggun. Terkesan sederhana, bahkan foto-foto pernikahan lebih dulu diunggah oleh Instagram The Bride Story. Haruh banget, Sophia yang cantik mengantar anaknya dan sang ayah Indra Lesmana juga hadir di acara sakral itu. Semoga pernikahannya langgeng, bahagia, dan sehat sentosa bersama keluarga baru. Doakan aku juga ya Pop Gengs. Dan doakan juga pesinetron Sony Kurniawan alias Sony Wakwau agar usahanya sukses. Setelah lama tak muncul di layar kaca, Sony dikabarkan banting setir menjadi pedagang es dan gorengan. Mau dikata apalagi tak ada tawaran sinetron dan iklan. Sony mau tak mau mencari peruntungan di bisnis lain. Dan menjual makanan minuman adalah pilihannya. Ya, seperti kata kawannya, kehidupan itu layaknya roda yang berputar. Seperti roda berputar. Semoga pas putarannya ada di bawah, roda itu nggak macet, jadi bisa kembali naik ya. Baik, kabar terkini dari internasional. Bahwa Turki telah berganti nama menjadi Turkiye di PBB. Perubahan nama itu diinisiasi oleh Presiden Erdogan menjelang pemilihan presiden tahun depan.
Korsel pun mencabut syarat vaksin bagi turis. Dan untuk pertama kalinya pejabat India bertemu langsung dengan pemerintah Taliban. Lalu menyusul kisruh Cina dan Indonesia terkait klaim sepihak Laut Natuna. Pakar militer Cina melarang prajuritnya mengganggu Indonesia karena mereka memperkirakan Indonesia akan tumbuh menjadi negara dengan perekonomian tinggi di dunia. Dan baru-baru ini Elon Musk mengunggah pernyataan bahwa kerja jarak jauh sudah tidak sesuai dan tidak bisa ia terima. Dalam surat yang beredar, orang kaya dunia itu mengatakan bahwa setidaknya pekerja Tesla harus hadir di kantor 40 jam dalam seminggu. Masih dari edaran Musk, dikatakan jika tidak pernah muncul di kantor, maka bisa dinyatakan pekerja mereka telah keluar atau dikeluarkan. Dan ia juga menyatakan dalam penutup surat itu bahwa semakin senior pekerjanya harus semakin terlihat di kantor. Wah, menarik ini. Sedangkan kabar dari dalam negeri, kali ini Mbak Rara tidak akan diundang di Formula E. Anies lebih memilih untuk bekerja sama dengan BMKG untuk melihat kondisi cuaca di hari H. Anies menegaskan untuk mengutamakan ilmu pengetahuan dan pencegahan. Jikalau hujan harus turun, ya disyukuri saja. Benar juga kan? CNN melaporkan, diperkirakan ditonton hingga 60.000 orang. Tiket sudah ludes dan salah satunya diborong oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, fraksi PAN Zita Anjani. Formula E di musim balap 2021-2022 diprediksi akan cerah berawan. Sayangnya di meja politik, semua masih berawan gelap. Karena melansir Detik, mendekati hari balap dikabarkan tak ada satupun BUMN yang mensponsori gelaran dunia ini. Ketua Panitia Ahmad Sahroni Pasra mengatakan bahwa kalau tidak dikasih, mau ngapain? Ya sudahlah, kalau nggak kasih mau diapain, nggak dipaksa. Sedangkan dari dunia olahraga, kita diramaikan kabar transfer pemain. Antonio Rudiger resmi bergabung dengan Real Madrid untuk 4 musim ke depan. Dengan status bebas transfer setelah menolak untuk memperpanjang kontrak di Chelsea. Lupa. Kita beri selamat dulu dong kepada Real Madrid yang telah menjuarai Liga Champions. Liverpool yang pengen balas dendam, akhirnya tersungkur kembali. Dan Pogba akhirnya harus berpisah dengan setan merah. Menjadi salah satu pemain gratisan yang menggoda bersama Bale, Pogba dilirik tajam oleh Juventus. Lord Lingard juga akhirnya angkat kaki dari MU setelah 22 tahun bersama dan menjadi salah satu pemain akademi MU yang terbaik. Lord kita pergi juga. Dari dunia bulu tangkis, Greysia Poli dikabarkan akan gantung raket. Pensiun dalam waktu dekat, mari kita ucapkan terima kasih kepada pebulu tangkis kita ini. Pernah membanggakan hati dan menjadi penghibur di masa pandemi kemarin. Sekian kabar kali ini, sampai jumpa di kabar selanjutnya.